Matius pasal 5. Jadi itu yang diajarkan oleh Yesus, kawan-kawan. Bang Rios tuh kalau mengatakan tidak ada satupun orang Kristen yang mengikuti ajaran kasih loh. Saya pernah, Bang Aristo, ketika dijahatin, saya pernah membalas dengan kebaikan. Itu pernah, Bang. Walaupun kadang-kadang saya pun bisa kilaf, tapi pernah saya mengikuti ajaran Yesus. Jadi kalau Bang Arias tuh mengatakan tidak ada satupun orang Kristen yang mengikuti ajaran Yesus, itu lucu sekali loh. Ada juga orang Islam yang tidak taat kepada ajaran Islam. Tapi apakah orang Islam tidak pernah mengikuti ajaran Islam? Kan tidak mungkin gitu loh. Jadi apa ya, kita nggak bisa menyamakan orang Islam mengikuti ajaran Yesus, karena nggak ada satupun orang Islam itu yang mengikuti ajaran Yesus. Malahan orang Islam itu menentang ajaran Yesus. Tadi Bang Arias tuh mengatakan begini, para nabi sebelumnya, Yesus itu datang untuk menegakkan ajarannya. Nah, apa ajaran para nabi? Saya kasih contoh. Musa mengajarkan mengasihi sesama bangsanya saja. Yesus menggenapi ayatnya. Mengatakan apa? Jangan kau mengasihi bangsamu saja, tapi kasihilah juga musuhmu. Yesus tambahkan hukumnya. Yesus genapi hukumnya. Tapi Muhammad batalkan. Muhammad tidak mengajarkan itu. Ada nggak satu ajaran di dalam Islam, kalau diperangi balas dengan kebaikan, nggak usah perangilah? Nggak ada. Malahan diperangi. Jadi apa ya, kasus-kasus yang kita lihat di realita ini, bagaimana Quran dibakar dan orang Islam murka, kemudian membakar bendera Swedia kalau saya nggak salah. Nah itu kita bisa melihat. Tapi kalau Alkitab dibakar, nggak ada tuh satu negara. Pernah nggak Alkitab dibakar, satu negara turun ke jalan? Pernah nggak Yesus dilecehkan, satu negara turun ke jalan demo, menuntun pemerintah untuk memboikot, kemudian ya nggak pernah ada gitu loh. Saya tuh nggak pernah, selama saya hidup nggak pernah orang Kristen turun ke jalan ribuan massa jutaan untuk menentang penghujatan terhadap agama Kristen. Nggak pernah di negara mayoritas Kristen, Amerika, Rusia dan sebagainya, nggak pernah ada kayak begitu. Jadi kita bisa melihat dari bawahnya, kawan-kawan. Tapi iya, assalamualaikum semua. Tapi kalau cover Alkitab ditempelin di pantat, halal dilarangnya banyak ya. Terus marah-marah gitu. Kalau kita bicara Rusia, Amerika, mereka sendiri pun nggak peduli dengan yang namanya kekristenan kok. Terus bukannya menurut Demian ya, kalau Yesus nggak disiksa, nanti nggak ada penebusan kalian gitu. Memang harus disiksa kan menurut konsep kalian? Iya, keren itu jawaban saudara saya Pak Julius. Jadi gini ya, gini, begini Demian, ya, soal ajaran kasih yang Anda bawa dari kitab suci Anda, ya itu saya serahkan, itu iman Anda. Saya tidak mengatakan orang Kristen tidak mengaplikasikan ajaran Yesus, tidak. Saya mengatakan tidak ada satupun orang Kristen yang sanggup mengaplikasikan semboyan ajaran kasih. Nggak ada. Dan itu tidak bisa diterapkan. Ya. Kalau Muhammad, oh iya kita harus. Kalau kita diperangi, kita lawan. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kitab suci dibakar, artinya itu menandakan bahwa mereka sangat melindungi atau sangat mengimani, dan mereka, sebab kitab suci yang mereka pegang itu adalah sesuatu yang mereka anggap suci, sehingga dibakar mereka marah, itu hal yang wajar ya? Dan itu adalah sifat yang diberikan Sang Maha Pencipta kepada makhluk yang bernama manusia, gitu loh. Contoh misalnya dalam lingkungan kecil, misalnya keluarga, misalnya istri Anda saya goda, ya kan? Lalu kita berikan ajaran kasih, biarkan dia merayu istri kita. Itu nggak ada, nggak mungkin terjadi.
Kalau Anda katakan bahwa tidak ada orang Kristen yang kitab sucinya dibakar, ya, karena berbeda Islam dan Kristen. Jangan coba Anda membawa kitab kitab suci Islam ke kitab suci Anda. Karena kalau Islam itu dituntut dan diharuskan, kemudian diwajibkan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab sucinya, pedoman hidupnya, petunjuk hidup. Ya, kalau Kristen berbeda, tidak diberikan kewajiban untuk kemudian taat berpedoman kepada kitab sucinya. Ya, contoh misalnya hal yang sangat fundamental, dilarang makan babi, ya kan? Lalu dengan tegas kalian mengatakan bahwa, ya, bahwa siapa yang bahwa itu sudah dihalalkan. Kita berbicara tentang historical Yesus. Yesus beternak domba. Yesus makan daging domba. Ya. Beternak domba, kambing. Yesus makan daging kambing, makan daging domba. Lalu kalian yang mengaku umat Yesus beternak babi dan makan daging babi, nyambungnya di mana gitu? Ya kan? Ini sebenarnya gini. Jadi pertama yang saya mau katakan, apapun narasi Anda tentang ajaran kasih, lihatlah Yesus mengasihi. Oke, nggak ada masalah, itu iman Anda, lakukan di rumah. Tapi secara kualitas, secara kuantitas, hukum Islamlah yang kemudian diterapkan di seluruh dunia, apapun agamanya. Contoh, Rusia, Ukraina. Kalau kita mengaplikasikan ajaran kasih, biarkan aja gitu. Enggak. Nah, Rusia itu mempertahankan negaranya. Mereka sedang mengaplikasikan ajaran Islam. Itu loh, aturan yang diatur oleh Al-Quran. Nah, artinya saya mau katakan kepada Anda, apapun yang Anda katakan, secara kredibilitas, secara kuantitas, secara kualitas, hukum Islam itu lebih jauh, ya, di atas daripada ajaran kasih yang diterapkan oleh apa yang didengungkan oleh umat Kristen. Jadi saya bukan mau mengatakan bahwa Anda orang-orang Kristen tidak mengaplikasikan ajaran Yesus. Jadi jangan seolah-olah Anda mengatakan ajaran kasih, lalu kami tidak beriman kepada ajaran Yesus. Salah. Saya dan Ustadz Alwan ada di sini, ya, itu karena kami termotivasi, kami dituntut oleh kitab suci kami. Kami diajarkan oleh kitab suci kami untuk memuliakan para nabi-nabi dan rasul termasuk Yesus. Kami beriman kepada Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, ya, itu boleh saya katakan 100% yang mengaplikasikan ajaran Yesus itu Islam. Ya. Nah, banyak hal ya, ritual ibadah, ya kan? Kapan Yesus bernyanyi-nyanyi? Tidak pernah. Kitab suci Anda mencatat itu. Jadi kalau Anda bantah saya, Anda tidak sedang berdebat dengan saya dan tidak sedang berdebat dengan Ustadz Alwan. Tetapi Anda berdebat dengan kitab suci Anda. Begitu loh. Jadi menurut saya begini ya, Demian, sahabat-sahabat itu. Ya, ajaran kasih percuma dan sia-sia dibawa ke ranah diskusi. Karena tidak ada satupun orang Kristen yang mengaplikasikan. Kalau kemudian Demian, saya pernah, ya itu kan bahasa Demian. Saya kan tidak tahu. Kan gitu. Kalau saya, istri saya diganggu, ibu saya diganggu, harus saya lawan. Gitu loh. Berdosa saya kalau saya nggak lawan. Nah itu. Nah,
Artinya kesimpulan yang sederhana, saya cuma mau minta, ada nggak negara Kristen yang mayoritas Kristen yang mengaplikasikan ajaran kasih itu dalam aturan kehidupan bernegara mereka? Sebut saja satu negara mayoritas Kristen. Nggak ada. Betul loh. Kalau nggak ada, bahkan kehidupan dalam lingkup ruang keluarga saja nggak ada, lalu untuk apa itu Anda ceritakan di sini gitu loh? Ya kan? Untuk apa itu diceritakan di sini? Kalau nggak ada yang mengaplikasikan. Justru melawan itu mereka telah mengaplikasikan ajaran Islam, ajaran Muhammad. Jadi secara kredibilitas, kuantitas, kualitas, Islam tidak bisa Anda tandingi gitu loh. Jadi menurut saya sia-sia dan saya nggak mau dengar itu, kecuali ada sebuah negara yang mengaplikasikan ajaran kasih itu ke dalam kehidupan bernegara mereka. Yes, oke, saya diam. Tapi nggak ada satupun kan? Jadi percuma bro, nggak usah lah itu dibawa ke sini. Percuma, kita nggak dengar. Itu hanya habis dalam cerita saja, nggak bisa diaplikasikan buat apa? Itu kira-kira. Izin saya nambahin ya. Aduh. Nggak apa-apa lagi biar tambah ini ya. Lebih luas lagi kan kita cuma diskusi ini, bukan berdebat juga di sini. Saya tampilkan kamera ya. Ini biar orang ngerti ajaran Islam itu kayak seperti apa gitu. Karena tadi saya lihat ketika dia bawakan surat At-Taubah, sepertinya Demian itu tidak paham mana kebaikan, mana keburukan. Perang itu tidak harus buruk. Kalau perang itu buruk, negara itu mengadopsi semuanya loh. Bahkan Indonesia mempersiapkan tentara itu untuk apa kalau bukan untuk berperang? Memangnya untuk main kelereng. Makanya tadi benar kata Bang Aristo tadi, konsep Kristen itu tidak bisa dipakai. Sama sekali tidak bisa dipakai dimanapun. Nah, bahkan Romawi juga punya tentaranya, tentara Romawi itu. Roma ya, tentara Vatikan. Ada tentaranya, ada polisinya. Ini dalam surat Al-Fussilat ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Ini ajaran Islam yang mungkin Demian tidak pernah dengar. Jadi persangkaannya itu dia pakai ayat yang kategori perang itu di dalam surat At-Taubah. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Jadi kebaikan dan kejahatan itu tidak akan sama. Kalau orang memerangi kita lantas kita diam, itu namanya membiarkan kejahatan. Ketika kita ikut berperang melawan dia, itu namanya menghentikan kejahatan. Itu bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu salah kaprah. Gak paham namanya dengan konteks konsep kejahatan dan konsep kebaikan. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Ini sudah ditegaskan di ayat ini. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ini bahasanya di sini Arabnya ahsan, lebih baik, yang paling baik. Tapi dengan kebaikan, dengan cara yang paling baik. Dilanjutkan lagi, sehingga orang yang ada rasa permusuhan, ada rasa benci antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Nah, ini konsep yang lebih tinggi lagi. Setelah kita maafkan dia, kita ampuni dia, bila bisa jadi dia akan menjadi kawan kita. Ini ajaran Islam demikian. Ya, kalau kita bicara tentang pembalasan, jadi jangan samakan orang perang itu lantas itu namanya dibalas dengan kejahatan. Tidak. Yesus, ya saya matikan aja dulu. Yesus itu juga berusaha membalas ya dengan perlawanannya itu verbal, kata-kata, misalnya dia mengatakan orang-orang Yahudi itu celaka. Ya, berapa kali Yesus mengatakan narasi celaka itu. Kemudian dia berusaha menghindari kezaliman itu dengan dia berlari, takut dia dibunuh kan, takut dia dikejar, dia lari sembunyi. Perlawanan juga dia sampaikan dalam bentuk berdoa. Jadi misal dia berdoa, dia minta temannya berjaga-jaga sampai beli senjata. Ini kan sesuatu yang bisa kita pahami bahwa ada keinginan untuk membela diri. Apakah itu kejahatan membeli senjata itu?
Mungkin nanti Demian bilang lah, kan tapi kan senjatanya tidak dipakai. Iya, tapi nawaitunya, niatnya itu sudah ada untuk mempertahankan diri. Cuman kalau jumlah, maka dia hentikan itu. Nah, menarik apa yang disampaikan Bro Aristo, Bang Aristo itu tentang ini aplikasinya ada ndak? Penerjemahan dari beri ketampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu sama sekali tidak dibalas dengan kebaikan, tidak. Tampar pipi kiri dengan tampar pipi kanan itu kepasrahan. Bahkan pembiaran kalau boleh saya katakan itu. Sekarang kita coba langsung masuk ke tataran kontekstual ya, realita ya, karena saya lihat Bro Demian agak sedikit halu gitu. Giliran berbicara tentang orang Kristen, dia bilang tidak ada orang Kristen yang begitu. Lah dia kayak hidup di negeri planet mana gitu. Dia di Indonesia atau di mana, atau dia kurang nonton TV, kurang jalan-jalan atau bagaimana? Namanya ekstremisme itu ada di semua agama. Ya, tingkat ekstremisme itu ada di semua agama. Di Kolkata, di India, itu ada protes yang dilakukan oleh orang Kristen India memprotes karena Alkitab mereka dibakar. Jadi, kita jangan pakai standar ganda. Dari tadi Demian kalau bahas Kristen tidak ada, Islam ada. Kristen tidak ada, Islam ada, begitu terus. Nah, kita sekarang ke tataran aplikasi, karena ini ide yang menarik yang harus kita bisa kembangkan. Apakah ajaran kasih itu bisa diaplikasikan atau tidak? Saya kasih satu contoh saja, nanti Demian langsung ditanggapi, terus kita berputar lagi. Ketika negeri ini diperangi, bangsa Indonesia ini diperangi, kalau kita pakai konsep daripada kekristenan, selesai kita. Maka penjajahan di atas dunia akan tumbuh subur selamanya. Kenapa? Karena penjajah itu harus dikasihi. Dia harus silahkan datang jajah saja, silahkan. Nanti kami akan bermuka manis. Kami akan kasih Anda dengan kebaikan-kebaikan. Barang-barang, rempah-rempah akan kita berikan semua ke penjajah. Biar mereka senang. Maka kita tidak akan memperingati 17 Agustus. Tidak ada lagi lagu pahlawan, tidak ada lagi 10 November, tidak ada lagi, semuanya tidak ada lagi, jadi tidak berguna. Itulah yang tantangan Bang Aristo tanyakan, tunjukkan satu negara yang menggunakan konsep ajaran kasih yang diimani orang Kristen seperti sekarang ini. Bagaimana bisa diterapkan? Misalnya mereka katakan tidak boleh berdusta dalam keadaan apapun. Wah, berarti tidak boleh ada strategi dong. Kalau ada sama musuh, ditanya sama musuh, kamu senjatanya di mana? Oh, ada di sini, ada di sini. Kamu pakai apa? Pakai ini. Jadi nggak usah tipu-tipu, nggak usah pakai siasat. Nah ini, atau nanti tentara-tentara mungkin kalau Kristen yang memimpin itu, misalnya mereka kan tidak punya tentara nanti. Tapi kalau misal punya tentara juga, jangan ada kamuflase kayak rumput begitu. Tentaranya itu langsung pasang badan saja gitu. Nah ini kan kesalahpahaman dan ketidakberlakuan ajaran kasih ini di tingkat implementatif. Jadi semua jadi berhalusinasi saja dari tadi. Demian ini berhalusinasi saja. Oke, silakan Demian ditanggapi. Kita mutar-mutar aja diskusi santai. Iya, ini panjang kali nih. Saya nggak tahu mau respon dari mana. Tapi nggak apa-apa, saya respon dari Bang Ariesto aja ya. Jadi saya udah tangkap beberapa narasinya. Gini Bang Ariesto, lebih fokus ke implementasi daripada ajaran kasih itu saja. Bisa enggak? Kita fokus ke situ aja. Bisa. Paham. Bang Ariesto bisa bacakan Matius 26 ayat 30 ketika perjamuan malam. Yesus dan murid-muridnya bernyanyi lagu pujian ketika perjamuan malam, dan itu dilakukan oleh orang Yahudi juga. Jadi perjamuan bagi orang Yahudi itu harus ada nyanyian, puji-pujian. Misalkan puji-pujian dari Mazmur Daud, ada nyanyian Musa. Jadi kalau Bang Ariesto bilang tidak ada, mungkin Bang Ariesto kurang baca Alkitab. Dan saya tanggapi dari Bang Ariesto juga, setelah itu baru saya tanggapi pertanyaan Bang Alwan ya. Biar kita clear pembahasan. Mora Rizky mau naik juga, Mora Rizky, Arif. Iya. Gini Bang Ariesto, saya baca Bible, itu saya nggak pernah menemukan satu ajaran Yesus yang dilakukan oleh orang Islam. Jadi Yesus itu, saya kasih contoh begini ya, Yesus itu menentang atau tidak memperbolehkan orang itu dua di jalan-jalan.
di tikungan-tikungan jalan, itu ada ayatnya. Tapi masuklah ke dalam rumahmu, berdoa di dalam rumah supaya jangan dilihat orang. Karena orang-orang yang berdoa di pamer-pamerin itu untuk mencari pujian saja. Kemudian ada banyak sekali ajaran Yesus tentang hukum kasih karunia sebagai penggenapan hukum Taurat. Itu tidak pernah dilakukan oleh orang Islam. Yesus menyuruh seluruh dunia mengikuti teladannya. Jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di muka bumi ini. Hanya satu pemimpin yaitu Mesias, itu kata Yesus dalam kalau nggak salah Matius 10. Untuk seluruh dunia harus mengikuti teladannya. Orang Islam itu kebanyakan mengikuti teladan Nabi Muhammad. Jadi kalau klaim Bang Ariesto seperti itu tuh nggak pernah nyambung ini bro. nggak pernah didukung oleh ajaran Yesus. Jadi Bang Ariesto, iya ini izin saya potong. Izin. Sorry nih. Pertanyaan saya gini. Sebutkan salah satu. Ya nanti setelah ini kembali ke Demian lagi ya. Ya. Jadi gini, kalau Anda berkutat di ayat-ayat Bible, ya jelas banyak di sana. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Iya, saya paham itu. Pertanyaan saya bukan itu. Ya, pertanyaan saya, sebutkan satu negara mayoritas Kristen yang mengaplikasikan ajaran kasih dalam aturan negara. Iya, Bang Ariesto. Saya paham pertanyaannya, tapi saya menanggapi pernyataan Bang Ariesto. Sebelum saya menjawab, saya tahu pertanyaannya. Sebut saja negara mana gitu. Bang Ariesto kan bernarasi kan panjang. Nah itu yang saya tanggapi Bang. Setelah itu saya masuk ke penjelasan Bang Alwan juga, karena pertanyaan Bang Ariesto itu ada hubungannya juga dengan pernyataan dari Bang Alwan dan pertanyaannya gitu Bang. Jadi saya nggak lupa gitu Bang. Iya, jadi gini ya Bang ya. Ketika Bang Ariesto mengutip doktrin, saya akan respon dengan doktrin. Dengan ajaran, saya akan respon dengan ajaran. Bang Ariesto tadi mengatakan seperti itu. Itu yang saya respon. Di dalam hukum Musad, bukan cuma babi saja yang haram, Bang Ariesto. Onta, kelinci, ikan lele, belut. Itu haram. Ini saya masih ngomong doktrin ya. Orang Islam selalu mengklaim mereka mengikuti syariat para nabi, tapi nggak ada. Sebagian mereka ikuti, sebagian mereka hapus. Itu yang saya temukan Bang. Langsung ke entry point pertanyaan saya saja. Langsung ke inti ya Bang ya, langsung ke inti. Jadi gini ya Bang ya, saya langsung masuk ke inti. Negara mana? Iya, mau saya masuk Bang, nggak usah diatur-atur Bang. Saya juga nggak mengatur Bang Ariesto kan ketika menjelaskan. Ya kan? Pertanyaannya nggak nyambung, masalahnya penjelasan Anda. Loh, saya merespon pernyataan Anda, masa saya nggak nyambung, gimana coba? Muter kemana-mana itu bro, sebut saja misalnya. Saya menjawab apa yang Bang Ariesto jelaskan, di mana saya tidak nyambungnya. Gak apa-apa Mas Aris, gak apa-apa, biar Demian aja dulu. Gak apa-apa Mas Aris. Halo Mas Aris loh. Lanjut Demian. Jadi gini ya Bang ya. Nah ketika Bang Ariesto mengatakan begini, tidak ada satu negara pun yang menerapkan ajaran Kristen. Saya mau sampaikan gini, ada sebagian diterapkan, ada juga yang enggak. Di setiap negara, Bang Ariesto bisa belajar. Hampir mayoritas negara di dunia ini tidak menerapkan keseluruhan hukum Kristen dan hukum Islam. Negara itu dipisahkan dari agama. Agama berbeda dengan negara. Jadi jangan dicampur pautkan. Kalau kemudian syariat agama diterapkan di negara, maka itu menjadi negara agama. Di Indonesia ini tidak ada negara agama. Hukum Islam pun tidak berlaku. Penggal tangan, cambuk orang, itu tidak diatur dalam undang-undang negara kita. Hukum Islam tidak diatur secara keseluruhan, tapi sebagian ditaruh. Hukum Kristen pun begitu. Gini bro, saya sudah paham, saya sudah tangkap. Ya beginilah, percuma Anda cerita itu kalau nggak ada. Saya belum menangkapi juga Bang Alwan ini. Tadi kan 2 orang, saya baru Bang Ariesto aja. Kalau tidak ada, nggak usah diceritakan. Itu untuk apa gitu, sia-sia aja. Dan menurut saya ngomong kosong saja itu. Tunjukin satu saja hukum pemerintah yang mengatur potong tangan, penggal kepala. Ada nggak? Arab Saudi. Saya bilang Indonesia Bang.
Oh, Indonesia itu Ada yang tidak di Indonesia menerapkan menerapkan hukum Islam. Penggal, bro. penggal tangan, orang mencuri penggal tangan. Kemudian penggal Arab kepala ada Saudi. nggak, Bang? Arab Saudi, Yaman, Malaysia, Brunei Darussalam. Di muka bumi ini, mayoritas negara di muka bumi ini tidak menerapkan hukum Islam. Pahami, Bang? Oh, Negara, Arab bahkan, Saudi. Bang, negara itu Tahu. dipisahkan dengan agama. Cuman di negara-negara Arab doang yang masih kemudian syariat agama ditegakkan di negara. Tapi kalau Bang Ariesto main di Indonesia, main di Eropa, agama dipisahkan dari negara. Kita di sini ngomong masalah agama, bukan masalah negara. Negara itu tidak suci, negara itu brutal, Bang. Timur Leste diinvasi. Abang tahu nggak sejarahnya? Negara itu tidak ada yang suci, negara itu kotor. Oke. Negara Saya itu ganti mencampur. Jangan Saya gini, ganti Bang. pertanyaan saya. Saya ganti Bang Ariesto, saya ganti- Bang, sabar, Bang. Bang Ya, saya- mencampurkan ganti- negara dengan agama. Oke. Anda terlalu pintar. Saya ganti pertanyaan saya. Saya ganti. Saya ganti pertanyaan saya kalau begitu. Sebutkan satu keluarga di Indonesia, orang Kristen, yang menerapkan ajaran kasih dalam kehidupan keluarganya. Sebutkan. Loh, dalam setiap kehidupan kami pun orang Kristen menerapkan ajaran itu, Bang. Ya. Perlu kami tunjukkan banyak sekali orang Kristen yang menerapkan ajaran kasih dalam kehidupannya. Di lingkungan saya saja belum terjadi. Satu-satu. Ajaran kasih itu seperti apa, Bang? Contohnya, kalau orang berbuat jahat ke kita, kita nggak boleh balas. Saya pernah lakukan. Masa nggak bilang nggak pernah ada, kan lucu. Ya, itu kan cerita. Cerita nggak bisa dibawa ke sini. Harus pakai bukti, bro. Aduh, kacau sekali, Bang, ini. Iya. Itu kan. Ferdi Sambo saja membunuh di sidang, hukuman mati. Kalau diterapkan ajaran kasih bagaimana itu? Bang, Ayo. jadi kalau ada orang Islam yang tidak mengikuti ajaran Islam, satu saja berarti dibilang orang Islam tidak pernah mengikuti ajaran Islam gitu. Jadi maksud Anda selama kehidupan manusia di bumi ini, manusia nggak pernah mengasihi musuhnya gitu, Bang. Tidak pernah membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya Anda katakan tidak pernah ada seperti itu. Kejahatan itu harus Kalau orang dilawan. akademis, Bang Ariesto, orang yang punya otak, punya jadi logika, nggak mungkin begini, yang terlalu panjang lebar begini ya. Terakhir saya mau katakan, cerita yang tidak ada, yang tidak bisa diaplikasikan, nggak usah dibawa ke sini. Itu saya anggap dongeng dan percuma. Iya, Saya nggak mau dengar. Islam nggak berlaku, Bang. Apakah Mas dongeng? Aristo, izin saya handle boleh nggak Mas Aristo? Silakan ya. Silakan. Ya. Demian. Masa karena tidak dilakukan saja jadi diterapkan di negara maka dongeng. Lo Iya, Indonesia iya. aja nggak berlaku gimana? Betul Demian nggak betul Demian betul, saya betul kan, kalau saya objektif orangnya. Nah jadi gini Demian, saya ingin nanggepin nih, saya dari tadi di bawah sebenarnya gitu kan, ketika kamu bilang gitu kan, di ajaran Kristen tuh nggak seperti ajaran Islam, dan Islam Al-Quran dibakar gitu kan di Swedia, wah demo berjilid-jilid di mana-mana, ya memang betul, itu Islam. Gitu. Nah begitupun juga sebenarnya sih kalau saya lihat Kristen gitu loh. Makanya ada benernya juga yang dikatakan oleh Mas Ariesto ketika bahwa di dalam ajaran Kristen sebagian besar tidak mengimplementasikan hukum yang ada di dalam ajaran kasihnya di dalam Bible gitu kan. Ada benarnya juga memisahkan antara dogmatika dan implementasi realitas gitu loh. Nah, yang jadi masalah ya kayak contoh ya di Indonesia terjadi ya, ada saudara seiman saya yang Muslim ya, namanya Ko Agustan, itu melakukan memang kesalahan. Kita akui fair melakukan kesalahan, yakni ngentutin Alkitab. Dan alhasil apa? Di LP kan kok di Polda Jawa Barat. Sekarang beliau dengan keadaan sakit dan di LP kan di Polda Jawa Barat. Apakah itu bentuk ajaran kasih, Demian? Implementasi dari ajaran kasih? Coba itu yang ingin saya tanyakan sama Demian. Itu ajaran kasih bukan? Implementasinya yang tadi itu. Ya, oke, saya jawab ya. Ya. Jadi gini, ketika orang Kristen dia melapor seseorang yang menista agamanya ke polisi, itu bukanlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, ada orang Islam contohnya nih ya, kentutin Bible, kemudian orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Nah itu caranya nggak baik. Itu nggak pernah orang Kristen melakukan itu. Kalau ada palingan cuma oknum. Kita di sini ngomong agama.
membalas Nah. kejahatan dengan kejahatan. Oh, sampai situ Demian. Jadi- Nah, ini yang saya sebut perspektif dan logika. Sebentar Demian, sebentar saya tanggapi dulu ini. Nah, ini yang saya sebut namanya perspektif Demian ini ya, logika dan perspektif peot. Kenapa saya bilang logikanya peot dan perspektifnya peot ya? Di sini saya buka nalarnya Demian. Kita ngomong agak ke filsafat logikal sedikit di sini. Jadi gini, ketika ada oknum yang melakukan hal tersebut, namun dari kalangan Demian akan mengkerucutkan kepada oknum tidak membawa label agama. Giliran ketika itu dilakukan sama Islam, Demian akan membawa labelnya berikut agamanya, oknum berikut label agamanya. Ini namanya logika peot kalau menurut saya. Dan orang yang memiliki logika peot, ketika dalam menanggapi hal sesuatu, dia akan membuat standar yang ganda. Itu ciri-ciri orang yang logikanya peot, seperti itu gitu. Nah, Loh bang, lalu bang, kalau bang, kita kasih dalil tadi loh. iya, saya ngerti. Nah, Atau- sekarang saya mau tanya gitu kan. Sekarang saya mau tanya sama Demian gitu loh. Ketika contoh nih ada umat Islam. Coba saya ingin tanya satu lagi. Di sini saya pengen tahu Demian berperspektif adil atau tidak. Contoh nih ya, ketika ada orang Islam gitu kan, merasa dinistakan agamanya lalu laporkan oknum Kristen. Itu benar apa enggak dalam perspektif Kristen? Saya mau tanya, silakan jawab. Oke, jadi kalau misalkan ada orang menghujat Kristen kemudian dilaporkan, itu adalah hal yang benar. Enggak, kebalikannya Demian, kebalikannya. Saya nggak tanya yang itu tadi, Demian udah jawab itu. Yang saya tanya kebalikannya. Kalau ada Oke, orang maksudnya- Kristen, ya, yang Iya, menghujat Islam, lalu orang Islam melaporkan, nah itu. Coba saya mau tanya itu. Tolong diuraikan. Itu bukan hal yang salah, bro. Itu bukan hal yang salah. Itu hal yang baik. Supaya mencegah kejahatan. Ingat ya, mencegah kejahatan. Dia di penjara, dia nggak dipotong, dia nggak dipenggal. Ingat ya, dia dikurung. Itu hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kristen tidak diajarkan kekerasan, tapi diamankan. Itu pemerintah melakukan ajaran Kristen luar biasa sekali, bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam dipenggal. Bang Rizky, yang tadi saya sampaikan, Iya. itu sesuai dengan dalil. Kalau kemudian ada orang Kristen dia melakukan itu, tidak ada dalilnya, dia nggak mengikuti ajaran. Kalau dia Kalau gitu membuat kekerasan, Katolik berarti ya, kalau gitu ya. berarti Katolik ya, zamannya para santo itu tidak mengikuti ajaran Kristen berarti ya. tidak dong, tentu saja kalau dia melakukan kejahatan mana ajarannya. Dia ikuti oleh jadi gini, Demian. izin Sebentar. Sedikit ya. Saya sedikit lagi. Sebentar Demian. Ada orang juga Ya, yang enggak. sedikit lagi. Saya ingin saya tanya satu hal. Berarti setuju ya, Santo Aquinas dan Santo Agustin itu melakukan implikasi di luar ajaran Kristen. Deal ya, sampai sini. Deal, ketika seseorang Kristen dia melakukan Oke. kekerasan, tidak Luar diajarkan, biasa. dia melakukan kejahatan. Iya. Loh, Nah, saya tambah emang sedikit ya. seperti itu, Bang. Ya. Oke. Saya akui kamu hebat, Demian. Saya akui kamu. Lanjut Mas Aristo. Saya cuma pengen statement itu. Berarti di sini sebentar Demian. Saya pengen ngomong dikit aja. Saya akui hebat sekali Demian. Demian berani mengatakan Santo Agustin dan Santo Aquinas itu tidak mengimplikasikan ajaran Kristen. Luar biasa. Iya, gini Bang Rizky, saya Lanjut, itu nggak Mas tahu apa yang dilakukan. Saya Gini lagi, Bang, Demian. Ya sebentar Bang Aristo, sebentar gini ya. Saya itu nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang disebutkan oleh Bang Rizky. Tapi saya mau sampaikan begini. Masa nggak tahu? Kristen, dia Sebentar Demian. Sebentar Demian. Dikit aja. Ya, cukup Demian substansinya. Ya, sebentar dulu. Sabar dulu. Iya, sabar dulu Demian. Saya akan kasih kesempatan bicara kok sama Demian. Demian kan kenal sama saya. Bentar, dikit aja. Substansinya Demian sudah kenal di sini. Nah, Demian, saya agak mengatakan lagi, mohon maaf nih, Demian logikanya peot lagi nih. Tadi udah cerdas tapi peot lagi. Karena kenapa? Saya Ketika Demian dipotong-potong tidak, terus nih. iya sebentar dulu Demian. Sabar Demian. Saya bukan framing nih. Di sini Demian ya mengatakan sesuatu yang Demian tidak ketahui gitu loh. Itu lucu Demian. Nah, makanya saya katakan Iya, itu logika gini, Demian Bang. peot lagi. Mau Oke, saya kasih tahu gini, nggak? Bang. Mau saya kasih tahu nggak? Bentar. Bentar, saya belum selesai. Seharusnya kan ganti-gantian Bang, jangan Iya. kemudian dipotong. Kasih kemudian timer dibuat aja deh, kasih lagi. timer aja gimana?
kasih timer aja gimana? Biar Jadi enak kita kita diskusi ngomongnya. santai bang. Kenapa abang? Iya santai. Ini saya mau kasih tahu. Ya, Ini kasih timer aja. Ya, kasih Kasih timer timer. aja biar enak. Iya, dua ya. Dua. Nih, saya mau kasih tahu nih. Ini saya mau Kasih kasih tahu. timer dulu aja, host. Siapa Bro Aristo bisa kasih timer? Enggak, gini, Kiamat kamu Menarik jadi itu. timer dulu sementara. Oh enggak. Demian Saya dengan bisa Rizky. paham itu saya tentang seks budak-budak gitu. Silakan Bro Aristo. Astaga, ini lain pembahasannya. Kamu jadi Udah timer tenang sementara. aja. Tenang aja. Ngapain kamu takut Iya. sama saya? Demian. Takut bocil Bisa nggak lu, anak takut. kecil ini ini supaya terarah. Kenapa? Anda mau head to head Yang sama punya- saya bilang saya anak kecil? Emang yang ada punya dewasa pasti waktu. menjam lebih pintar dari saya. Oh, Nah, gitu nggak saya usah udah. takut. Oke. Begini mulut perempuan itu gini. Coba dengerin ya. Udah, nggak Eh, usah bawa-bawa ke situ menunjukkan kebotolan jangan Anda. jangan Silakan. bawa kebiasaan kamu di Iya, amal jangan kamu. di sini bawa nggak bisa kebiasaanmu dialog. yang botol, Ini bukan yang nggak ngerti level tentang kami, bukan kaidahmu level kami. sendiri, Bicara seperti yang mulut kamu perempuan. kabur, kemudian framing Jadi di sini saya. ada sistem Udah. medsos. Mas Arif Jadi saya bisa nggak nggak anak kecil ini dikeluarin dulu gitu. Nanti kalau kita udah selesai dialog baru dia diangkat lagi. Karena dia pasti ngerecokin suasana gitu. Turunkan aja dulu, Rik. Panas. Kalau dia nggak bisa diatur, turunkan aja dulu. Oke. Admin Sebentar tolong. izin oke. Demian. Jadi- Ya izin Demian. ya. Ini Demian. Saya kasih tahu dulu sebentar Demian. Sebentar. Saya kasih tahu dulu. Saya kasih tahu dulu. Saya kasih sebentar. Demian. Enggak, saya nggak akan potong. Enggak, sebentar Ustaz biar tidak ngambek sebentar. Saya ngomong dulu. Saya mau kasih tahu Demian yang nggak tahu. Sebentar. Iya, Saya kan Demian kan nggak tahu. More, sedikit. Sebentar Saya dulu kasih Ustaz Awan, kesempatan saya ke lupa. Nanti sayanya lupa. Diam Saya dulu. nggak tanggapi, saya nggak Sebentar ya. tanggapi. Saya cuma mau Sebentar. sampaikan aja, mau sampaikan tentang kiamat yang di bawah. Iya, ngerti. Bentar dulu, Sarawan. Nanti kita lebar substansinya jadi kemana-mana. Sebentar ya. Demian kan tadi nggak tahu apa yang dilakukan Santo Agustinas dan Santo Aquinas. Makanya saya mau kasih tahu biar Demian ini sahabat saya, biar nggak memamerkan logika peot yang ketiga kalinya. Saya kasih tahu dulu nih ya. Nih lihat ya, Demian. Gereja-gereja ya, santo-santo gereja yang dihormati seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas sampai pada kesimpulan bahwa orang-orang bid'ah harus atau bidat ya harus disiksa. Ini menurut Santo Agustinus, atau langsung dibunuh menurut Santo Aquinas. Tentu saja Anda bebas menafsirkan Alkitab secara berbeda gitu loh. Nah, ini rujukan referensinya ada di dalam Pajon A History of Christian New York ya, Simon and Scotcher ya. Terbitan tahun 1976. Nah, ini dikutip oleh Sam Harris dalam bukunya Surat untuk Bangsa-Bangsa Kristen. Gitu loh. Saya pernah bedah buku ini di dalam IG saya. Nah, jadi kalau Demian tahu apa yang dilakukan oleh santo tersebut itu. Ya, silakan. Itu yang dilakukan oleh kedua santo tadi. Ya oke, Silakan. Demian. tanpa dipotong. Saya 2 menit ya tanpa dipotong, tanpa dicela ya seperti tadi. Gini ya Bang ya. Demian sedikit Ketika ini saya- dulu sebelum nanti saya atur timernya Demian. Bentar gini. Jadi saya mau jelaskan saja ya. Level-level kiamat yang bisanya ngerocos mulutnya nggak bisa berhenti kayak perempuan itu ya. Itu jangan dibawa ke sini kebiasaannya. Itu yang saya mau tekankan. Di sini kita ini ada pendidikan semua dan semua di sini tuh punya kapasitas dan kapabilitas ya. Kalau model-model sampah-sampah, ucapan-ucapan sampah, serapa, mulut-mulut cewek gitu kayak gitu jangan dipakai di sini. Sekali lagi jangan dipakai. Bukan level kami untuk masuk ke seperti itu. Silakan kamu cari yang selevel. Bang Alvan, Ya, itu yang saya mau tegaskan ya. Ya, jadi sebentar kalau kamu naik. Iya sebentar Bang Demian. Jadi sebentar kalau kamu naik, ikut aturan di sini. Jangan bawa kebiasaan kamu ke sini ya. Oke, silakan Demian dan Bro Rizky dulu ya. Silakan. Iya, saya dulu lah. Gini ya Bang Reski ya. Selama seseorang Kristen itu dia melakukan kekerasan, pembunuhan, itu tidak ada dasarnya. Sudah pasti dia melakukan pelanggaran atau kesalahan. Pasti itu bisa dikatakan sebagai oknum karena dia melakukan tanpa disuruh. Ya kan, tanpa diajarkan. Beda sama ayat yang tadi saya berikan. Bagaimana di dalam Quran itu diajarkan orang untuk memerangi, orang untuk membunuh. Itu ada ajarannya. Kalau seseorang dia membunuh, itu karena ada perintahnya. Beda sama kalau orang Kristen membunuh, nggak ada perintahnya. Yesus nggak mengajarkan. Itu perbedaannya loh Bang. Jadi
kalau seseorang itu dikatakan oknum, dia melakukan kejahatan karena memang tidak ada ajarannya. Tapi kalau diajarkan, dia tidak bisa dikatakan, oh ini oknum nih. Nggak bisa loh dia melakukan ajarannya, dia mengimani, mengamalkan ajarannya. Nah itu perbedaannya Bang. Itu yang kusampaikan gitu loh. Paham ya? Oke, saya paham Demian. Terima kasih ininya. Tapi saya di sini jujur, saya akui Demian ini berani untuk mengatakan seorang Santo Agustinus dan Santo Aquinas ini adalah oknum Kristen yang mengimplementasikan sebuah perilaku ya di luar ajaran Kristen namun mengatasnamakan ajaran Kristen. Saya tepuk tangan, aplaus dengan itu. Luar biasa. Memang Demian ini berani, nggak takut digebukin Katolik. lanjut Mas Aristo. Saya kan nggak bilang dia melakukan itu, saya aja nggak tahu ceritanya gimana sih. Saya kan bilang setiap orang Kristen yang melakukan pembunuhan, kekerasan, kejahatan itu tidak ada diajarkan Yesus. Pernah melakukan dia melakukan ini biar aja nggak tahu biar Demian tahu, biar Demian tahu nih. Makanya saya kasih tahu biar Demian tahu tuh. Gitu. Lanjut Demian. Iya, nggak perlu sudah bisa saya bicara. Siapapun yang melakukan kejahatan, kekerasan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi beda sama agama lain yang memang diajarkan itu loh. Sudah bisa saya bicara ini? Silakan. Halo. Ya, entar lagi saya turun ya Bang ya, entar lagi turun. Udah dari tadi soalnya, berapa jam ini? 2 jam ya? Bang Ari. Kenapa saya katakan? Lanjut Bang Aristo. Iya. Kenapa saya katakan? Saya begini, mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi menurut saya, narasi Anda tentang ajaran kasih itu, saya anggap radio rusak. Dan sesuatu dongeng yang nggak perlu saya tanggapi serius. Gini ya, Anda sudah pernah membaca bagaimana 12 murid Yesus mati secara terhina. Disalib, dipancung, dipenggal, bahkan seorang rasul yang kalian banggakan menjadi hal yang sangat fundamentalis dalam iman kekristenan Paulus, itu kematiannya sangat terhina. Nah, artinya saya mau sampaikan kepada Anda bahwa apapun cerita Anda itu gitu loh. Dan saya tidak mau masuk ranah kitab suci manapun, kita berbicara sejarah saja. Itu loh. 12 murid Yesus itu mereka semua mati secara terhina. Nah, Anda baca lagi itu. Gitu loh. Ya kan? Artinya ini membuktikan bahwa ajaran kasih dibandingkan dengan Muhammad mah nggak ada apa-apanya. Betul. Itu aja sih, nggak panjang lebar. Oke, udah kan Bang Ariesto kan, saya turun ya. Udah dari tadi soalnya. Naikin yang lain dulu. Poinnya udah dapat bahwa di dalam ajaran Kristen mengajarkan kasih. Kalau di dalam Islam, kalau ada orang yang melakukan kejahatan maka harus dipenggal sesuai dengan perbuatannya, gitu kan? Intinya udah dapat Bang. Saya turun ya Bang ya. Terima kasih Bang Rizky, Bang Ariesto. Dan kawan-kawan. Oke, sama-sama Demian. Iya, jadi memang ya itu tadi ya, ketidakpahaman dari Demian itu sudah kita jelaskan sejak awal tentang mana hasanah, mana sayyi'ah, mana kebaikan dan mana keburukan. Dan itu yang tidak bisa dibedakan. Jadi ajaran yang misal ketika kita katakan implementatif, apakah ajaran kasih itu implementatif, itu sama sekali memang tidak bisa
terapkan di Islam di negara-negara manapun ya. Oke, Alwan, boleh dikasih timer? Boleh Alwan sama Reski sama saya. Gini. Iya. Kiamat sebentar. Ayo, kita bahas ajaran kasih sama Gini. ajaran setan. Ayo. Sebentar. Ayo. Kiamat, Pakai timer aja. mulutmu itu dijaga di sini ya. Kalau Ustaz Awan, tempat kiamat Tadi saya Anda mau nanya, bilang kiamat ini radio umat terjemahan rusak. bukan Ustaz Kayak Awan? begitu. Balik Umat Kiamat terjemahan ini enggak? Kalau umat kamu terjemahan. umat terjemahan, mau saya cek bahasa Arab. saya mulut. Ayo, saya cek, kamu cek bahasa Arab saya, langsung kamu saya cek bahasa Ya, Arab saya, kan orang saya cek bahasa matematika. Ibrani kamu. Saya bukan Iya. orang teologi gitu aja. Tapi Anda silakan bantah Enggak. data saya. Karena saya bawa Enggak, data. coba baca dulu, Gitu aja. baca dulu. Udah, nggak usah sekedar Baca baca. dulu. Nabimu aja nggak bisa baca dan umat untuk Iya, baca umat dulu, kita baca. huruf kok. Baca dulu, Coba baca Anda dulu. buka tuh hadis Ahmad 22350. Udah nggak Baca usah dulu. kejang-kejang sama saya. Udah Baca dulu. tutup aja, kita langsung lanjut Baca dulu aja. enggak? Pakai Mas timer bisa aja, gedein bro. layar saya enggak, Kamu Bos? pastikan otakmu itu Mas, punya gedein layar isi. saya. Kalau kamu memang bisa baca tulis. Udah, pakai timer. Mas, Nggak usah gedein konyol, layar bro. saya. Nggak bisa, Bure. Dia jangan mengharapkan Alwan ini. aja nggak bisa ngomong bahasa Arab. Sama orang Arab terbata-bata kok. Itu kalau Udah. mengharapkan dia bisa Nggak bahasa usah asing. gemeteran gitu sama saya. Makanya Langsung aja pakai timer. memang levelnya ini yang nggak satu sampai. gitu aja udah nggak apa-apa. Udah. Tenang. Gini, Kalian tenang. Nah, kamu yang kejang-kejang baru masuk Jahil wa Majnun, Ustaz Alwan. tenang saja. Enggak, yang langsung Jahil wa suruh Majnun. baca suruh apa siapa? Ya, Nggak usah jahil, kejang-kejang saya majnun, bilang. mal'un. Udah. Kayak debat baru aja kamu. Naam. Ini Saya masalahnya kalau dia Islam, ini saya kalau seperti debat saya nggak kereta api, ngecekin bicaranya tuh kayak bisa baca perempuan. Arab Kalau atau ibu enggak, itu, saya fasih pikir atau dia anak enggak. ibu itu. Udah tenang aja Rizky. Alwan. Reski tenang aja kalian. Nyebutin. Kalau usah Bicara itu ketar-ketir kayak kereta belum api. apa-apa. Mau tidak Tapi gantian ternyata bicara? modal. Bisa enggak gantian Ya, bicara? mau gantian bicara dulu. Bisa enggak? Itu Kamu dulu ngomong dari sebelum kita tadi ke kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sabar ya, saya jelasin dulu ya. Satu-satu. Izin ya. Minta izin sebentar. Ya. Boleh Ustadz Alwan, saya minta izin sebentar sama More Rizky dan host. Ya, silakan. boleh. Ya, silakan. Ini kebetulan ada kiamat ini. Tadi malam Iya. Tadi malam saya diblokir di typing, nggak bisa memberikan komentar karena dia blokir membawakan siapa? hadis yang menjatuhkan Coba hadis Rasulullah apa? Coba saya SAW buka. Bukan saya yang tentang buka. hadis Ummu Habibah yang bisa diam, Mbak? Loh, saya kan Ya, tanya kok lanjut, kamu marah-marah sih botol kamu ini. Orang saya Kamu- tanggepin kok. kamu membawakan hadis Kamu itu. Kamu Silakan, membawakan hadis kiamat. Kamu membawakan hadis tentang anak kecil yang dijanjikan oleh Rasulullah seandainya masih hidup akan dia nikahi. Silakan Oke. Anda tampilkan kembali dan sebutkan sanatnya. Ya. Ya. Ini iya. Ahmad Saya kan? pengen tahu Ya, sanadnya. silakan Betul. sebutkan sanatnya Sanadnya ya. sebutin coba. Ya. Coba buka Ya, saya datanya. bisa tunjukkan. Itu kan saya bilang red sahih itu. digedein, coba digedein komalnya Iya, kiamat. dibesarin. Biar Dibesarin. kebaca, Pak. Good. Ya. Silakan. Besarin coba. Ya, silakan Anda bantah ya. 6 Ya, kan bicara pelan-pelan kan bagus. Nggak usah saling ini ya. Lanjut. Oke, nih. Boleh diperbesar? Mana hostnya nih? Host coba bisa diperbesar nggak host? Rif, Kiamat ini. tahu cara perbesarin nggak, Rif? Ditekan yang itunya, Rif, yang kotak 4 itu di sebelah kanan atas kalau nggak salah. Ada kotak itu, Rif. Halo, Rif. Adekku Arif. Jauh dari perangkat kayaknya. Gak apa-apa, munculkan aja dulu. Jauh dari Tadi perangkat. munculkan dulu kiamat. Gak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng nanti. Udah, bentar Bicara ya. santai-santai aja, Umat pelan-pelan. apa teman-teman Kristen di bawah tenang aja, nggak apa-apa mau dikeroyok. Saya satu aja nggak apa-apa. Tadi justru saya menawarkan coba 3 kalian sama saya satu. Kan gitu. Jangan tampilkan aja Iya. datanya, nggak usah Bentar, cerewet. itu bisa diperbesar nggak? Gak usah cerawat, Nanti buka tampilkan nggak datanya kelihatan. aja. Gini Iya. kiamat. Kalau Udah, kamu minta tenang, dikeroyok tenang. ya, nanti saya akomodir kamu untuk debat dunia nyata. Itu pun kalau berani nggak gitu loh. usah, Nantinya nggak usah. gitu. Nanti Alanfal 12 Oh, nggak bahaya usah. bro. Alanfal 12 bahaya nanti
lepas, leher saya dipotong ujung-ujung jari. Udah, tenang aja. Oh, berarti Yesus itu nggak sanggup ya menolong nyawa kamu gitu ya? Kasihan banget ya. Enggak, di dunia ini ada free will, bukan sistemnya itu ini ya. Allah menyesatkan. Berarti Yesus nggak maha kuasa gitu ya, nggak sanggup. Kalau saya diundang ke tempat kamu di dunia nyata, saya sangat berani bro sendirian. Iya kan kamu Gitu. Islam aman. Kalau tebas leher kan, Ya berarti saya kan nanti ditebas leher. Yesus itu Gitu. kurang maha kuasa ya. Ya udahlah, keselamatan Kalau kamu saya yang Allah itu jamin maha lah. kuasa nggak, bro? Karena saya lebih Allah berkuasa kira-kira maha menjamin kuasa nyawa nggak? kamu Ayo, ketimbang pakai Tuhan timer aja, kamu. bro. Itu Daripada fakta kamu kok. kejang-kejang sama saya. Udah pakai timer aja udah. Santai. Iya. Udah datanya keluarin dulu, data terjemahannya keluarin coba. Boleh diperbesar dulu. Live-nya Kiamat tadi malam itu. Iya, udah tenang aja, boleh diperbesar nggak? Aku Live-nya Kiamat tunjukkan. itu tadi malam itu lama sekali, tapi aku nggak bisa, nggak bisa apa, Ya, nggak kamu bisa nggak tahu membalas kamu typing. nyerocos Mau apa naik di pun bawah, nggak dikasih sama naik. moderator. Saya kan nggak tahu di Ini muridnya di- CP ya Ustaz Alwan ya. karena apa. CP yang sering dibantai sama Farid Respon itu ya. Di typing aku nggak bisa Yang balas. gurunya, yang muridnya Zakaria Butros, yang Zakaria Butrosnya nggak berani sama antum itu ya Ustaz ya. Saya mah belajar sendiri. anak baru Nggak perlu ini. guru, anak apalagi baru, iya, iya, gurunya iya, umat iya. Islam yang Apa-apa. abal-abal begini. Iya, Udah, paham. buka aja, Paham, besar Ustaz. aja dulu. Biasa kan kalau anak baru kan suka pamer mainan baru. Dipikirnya baru. Dulu aja si Iya, Husen andalannya kamu merasa tipu-tipunya anak pernah lama, kita bongkar. merasa senior, silakan Anda bantai saya kalau mampu. Bantai Ya aja. sekarang nggak usah cerewet, langsung aja tunjukkan datanya dari tadi. Nggak diperbesar. Data Emang editannya, siapa data yang editannya kecil? dibuka. Iya, nanti saya panggil tante Kiamat dulu baru. Saya. Kelihatan. Kebetulan saya pakai tab kebetulan. Tenang aja. Nih. Itu hadis Musnad Ahmad 25636. Silakan Bang Anas. Nih. Telah menceritakan Ya kepada bacakan kami sanatnya bacakan ya. Sanad Ya, itu kamu Derajat ngomong- hadisnya ngomong itu gitu. dibaca. berkata, Yang kita tanya sanad bukan matan. Yang kita tanya sanad bukan matan. iya kau. Kamu ngerti sanad nggak? Iya. Ini kita canggih. Iya. Apa masalahmu apa? Ya silakan. Klik aja. Gak apa-apa More, kita tahu aja kemampuan dia gimana kan, biar aja. Ya, Biar aja dia pamer mainannya, silakan ya. Silakan ya. Kamu bantah Ya. aja orang Iya, jelasin dulu. Ayo, ayo Ustaz cepat. kalau khotbah nunjukin sanatnya siapa? Nih, Orang langsung ngomong kok kita malah kasih tahu tanggal berapa. Ya, nggak usah Santai. cerewet kayak gitu. Ya, silakan lanjut. Santai, bocil-bocil ini, Alwan ini bocil atau apa sih? Iya, udah santai. Ya enggak, memang bocil nyatanya. Kita tanya sanad kamu tunjukin matan gitu loh, kan lucu. Oh, udah, ya udah. Ini saya tunjukkan yang tertulis aja. Ngapain saya ini? Silakan Anda Iya, buktikan iya. aja ke saya. Oh, sanadnya Ini kan nggak ada tertulis ya. ada. Ya baca. Telah Silakan baca menceritakan- derajat hadisnya apa. Derajat hadisnya apa? Diam dulu. Diam. Oke, bisa diam Iya. mulutnya. Iya. Iya. Jadi mulut amisnya mesti diam itu. Ya nih. Iya, Telah menceritakan silakan. kepada kami, Yakub berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Abu Ishak. Ya, Ibnu Ishak. Ya, oh saya jadi ingat Musa sama ini ya yang kemarin Aduh, lama banget, baca aja cepet. Iya. Berkata ini, telah menceritakan kepadaku Husain bin Abdullah bin Abbas dari ini Ikrimah bekas budak Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, dari Ummu Fadil binti Harits. Kemudian bahwa Muhammad melihat Ummu Habibah binti Abbas berada dalam sapihan. Nah, sapihan kalau dicek KBBI, sapihan itu baru lepas empeng ya. Baru lepas empeng. Jadi masih sangat kecil ya. Ummu Fadil ini berkata, beliau lalu bersabda, Muhammad lalu bersabda, jika anak perempuan Abbas ini tumbuh dan aku masih hidup, nih, maka aku akan menikahinya. Nah, lihat, bocil baru lepas empeng, kepikiran loh Muhammad mau menikahinya. Ini Oke, kan sekarang mantap, yang ditanya derajat hadisnya. Derajat hadisnya silakan dijelaskan. Dan dibantah Bukan apa? dibantah pertanyaannya, silakan jelaskan derajat hadisnya. Saya bisa respon Kiamat. Udah, saya mah Yang lain diam dulu. Bro Aristo, sabar cukup baca dulu, aja yang mau dibantah Sabar apa. dulu, Bang. Orang Sabar itu dulu. udah tekstual Iya, kok. Oh, jadi kamu nggak tahu derajat hadisnya Yang gimana? lain- Nggak tahu. Red Sahih.
Red sahih. Oh, sahih katanya, sahih. Silakan, Bra. Red Anas. sahih. Perlu saya tunjukkan bukti kalau red sahih. Silakan dilihat Ustadz Alwan yang saya kirim ke apa WA-nya Ustadz Alwan. Itu sanad hadisnya itu adalah dhaif. Dan Enggak, itu kita lihat ada dulu. nama Sabar dulu, saya Bang Anas. lihat namanya yang Bang dhaif Anas. ya di situ. Bang Anas sabar dulu, karena Kiamat yang menyatakan itu sahih. Silakan Kiamat ditunjukkan dulu datanya bahwa itu sahih. Ya, tunjukkan lu itu sahih. Silakan. Iya, silakan. Oh iya ya, Kiamat. sahihnya di mana? Iya, Mana iya. sahihnya? Biar dulu dia yang tunjukkan. Silakan Kiamat. Silakan. Derajat hadisnya mana? Sahih. Wow, kabur. dia lihat ini kan, dia lihat di apa, dia lihat di Musnad Ahmad, Dasar ya, peang. hadisnya itulah musnadnya Mulut dhaif. ibu-ibu, mulut tante-tante. Itu giliran ditanya derajatnya apa, minta data hilang. Itu. Itulah memang ya nasib dari para mereka itu cuman modal cerewet dan modal penghujat, bukan level kita, bukan level kami di sini orang-orang kayak gitu. Jangankan Ki Ahmad. Nah, ini ada. Silakan. Kalau Kiamat. dulu, suruh udah tunjukkan dulu ngomong sahihnya. level-level kamu ini. Enggak, suruh tunjukin lu sahihnya. Udah, kamu nggak usah banyak ngomong, Kiamat. Sahihnya di mana, coba lihat. Doubling. Ya, kamu yang doubling. Makanya Ya, coba biarkan sinyalnya teman-teman. jangan BPJS. Saya yang ladenin lah. Sekali-kali Kiamat kasih saya lah. Sabar dulu. Soalnya ini anak baru, suka kasih tunjuk mainan baru. Jadi kita juga imut-imut liatnya, senang juga kita, masa Bang Aristo sendiri. Iya. Jadi kalau Kiamat begini, Edis ya itu kasih ke saya. Ini apa namanya? Biar keluar ke bawah sini ribuan hadis, saya jawab lah. Kiamat naik lagi lah. Yang lain diam, biar saya yang ladeni. Cara Aristo seorang mu'alaf menghadapi Kristener. Begini. Naikin lagi. Mana lagi, Rif? Ada lagi, Rif? Ayo sini Kiamat. Tadi sih alasannya doubling. Naikin. Ya. Alasannya doubling tadi, makanya nanti mau naik Jadi- lagi gitu. One by one sama saya gitu. Bawa sini hadismu. Ribuan hadis ini saya jawab. Saya sepele aja yang begitu. Grade sahih. Hadisnya katanya. Bang Anas itu di mana? Di WhatsApp Ya. di mana? Oke, tes. Ya diam dulu yang lain. Diam dulu Oke, yang lain, sebentar. kasih saya dulu. Sabar dulu ya, Bang Aristo. Coba ditunjukin dulu datanya Kiamat. Hadisnya sahih. Ya, bentar. Ini kemarin Di Musnad saya cek Ahmad, itu, Musnad Ahmad. ya, kemarin saya cek di ensiklopedia hadis itu sahih Sudah isnad. ditunjukin aja Kiamat. Gak usah berretorika. Kemarin ada Ditunjukin panahnya, aja. bentar ya. Ditunjukin aja langsung, gak usah berretorika ya. Langsung aja, pakai data aja. Soal retorika. Bentar ya, saya coba cek di Sunan dulu, bentar. Sunan.com. Jadi beda. Jadi sepertinya diupdate. Sudah nggak usah retorika bro, di-mute aja, langsung aja tunjukin data. Udah, santai aja dulu. Ini saya lagi buka di. Ya sudah, Kiamat sama diam saya. aja, nggak usah cerita, langsung aja tunjukin data. Kalau ini sabar Bang Arista, sabar. Biar dia ini. Buku 31. Nih. Ntar saya bukakan. Ya, besarkan layarnya Bang Arif, biar Kiamat ini. Sekarang jadinya it's not doif di ini. Wah. Iya, enggak, tapi beneran. Enggak, kemarin saya coba cari. Kiamat. Saya kemarin sempat screenshot. Enggak. Saya kemarin screenshot itu sahih, kemudian it's not doif. Makanya saya bilang red sahih. Dul. Kemarin saya cek itu red sahih.
Kemarin Nah, dia ini sahih, emang- sekarang jadi dhaif tuh Yun. Enggak. Makanya bentar ya. Saya cari screenshot Inilah saya yang ya. waktu itu. Inilah saya Udah, katakan enggak usah bocil-bocil banyak ini ngomong baru sama saya. Enggak. pamer-pamer Saya bukan main, ya. pembohong, bro. Saya Aduh. enggak. Nah, Aduh, kemarin ada dua. Sudah, Makanya saya selama ini selalu bilang red sahih. Selama ini saya selalu bilang itu. Modal cowok aja, Inilah turunin aja kelihatan dulu. nggak ada Nanti ini ya. cari waktu Udah, aja, Rip. silakan turunin aja. Turunin aja, Rip. Turunin aja, Rip. Promoin. Turunin aja, Rip. Turunin aja.